Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang menyajikan data dalam bentuk histogram. Nah, langsung saja pada penjelasannya. Nah, di sini pengertian dari histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk beberapa segi empat. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuat histogram, yang pertama, kita harus membuat batas kelas dengan cara A. Ujung bawah interval kelas dikurangi 0,5. Nah, untuk kelas yang pertama, ujung bawahnya kita kurangi dengan 0,5. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ujung atas interval kelas pertama ditambah ujung bawah interval kelas kedua dan dikalikan setengah atau 1/2. Nah, kemudian untuk kelas yang terakhir, ujung atas kelas terakhir ditambah 0,5. Kemudian setelah selesai kita membuat batas kelas, kita bisa langsung membuat tabel distribusi frekuensi untuk membantu kita membuat histogram. Nah, dengan memasukkan batas kelas yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah membuat grafik histogram dengan cara buatlah absis dan ordinat. Nah, absis pengertiannya adalah sumbu mendatar yang biasa dilambangkan dengan X yang menyatakan nilai. Nah, adapun ordinat pengertiannya adalah sumbu tegak yang biasa dilambangkan dengan Y yang menyatakan frekuensi. Nah, beri nama pada masing-masing sumbu dengan cara sumbu absis diberi nama nilai dan sumbu ordinat diberi nama frekuensi. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita beri nama pada sumbu ordinat maupun sumbu absis, sekarang kita harus membuat skalanya. Nah, kita buat skala pada sumbu absis dan sumbu ordinat. Nah, untuk skala ini dia harus sama, tidak boleh berbeda antara satu titik ke titik yang lain karena dia akan mempengaruhi bentuk dari histogramnya. Nah, kemudian berikutnya adalah jika sudah selesai kita membuat histogram, kita harus memberi nama pada histogram tersebut. Boleh kita beri nama di bagian atas dari histogramnya ataupun di bagian bawah. Nah, dengan menggunakan huruf kapital pada tiap awal hurufnya, awal katanya. Nah, berikutnya langsung saja kita pelajari contoh soal. Diketahui nilai ujian statistika 70 siswa SMA Bakti Nusantara sebagai berikut. Sajikan data dalam bentuk histogram. Nah, ini adalah nilai ujian statistika 70 siswa SMA Bakti Nusantara. Nah, ini sebanyak 70 berarti jumlahnya ya. Nah, di sini sebelah kirinya ada nilai interval dan sebelah kanannya ada frekuensi. Nah, ingat tadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa untuk langkah pertama dalam membuat histogram kita harus menentukan batas kelasnya. Nah, tadi sesuai dengan yang sudah kita pelajari bahwa untuk yang pertama, batas kelas pertama, ini ujung bawah kelas pertama kita kurangi dengan 0,5. Maka di sini ujung bawah kelas pertamanya adalah 60, maka 60 kita kurangi 0,5, hasilnya adalah 59,5. Nah, berikutnya ujung atas kelas pertama ditambah dengan ujung bawah kelas kedua. Nah, jadi 64 ditambah 65. Nah, 64 ditambah 65 baru kita kalikan dengan 1/2. Jadi ini ditambah dulu, 64 ditambah 65 hasilnya adalah 129. Nah, kemudian baru dikalikan dengan 1/2 atau baru dibagi 2. Maka hasilnya adalah 64,5. Nah, berikutnya 69 ditambah 70. Nah, jadi bersilangan seperti ini ya. Nah, 64 dengan 65, kemudian 69 dengan 70. Nah, kita jumlahkan 69 ditambah 70, kemudian dikali 1/2. Hasilnya adalah 69,5. Kemudian berikutnya 74 ditambah 75. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1/2, maka hasilnya adalah 74,5. Kemudian berikutnya 79 ditambah 80 dan dikali 1/2, maka hasilnya adalah 79,5. Berikutnya 84 ditambah 85,
kemudian dikalikan 1/2, maka hasilnya adalah 84,5. Dan selanjutnya 89 ditambah 90, kemudian dikali 1/2 dan hasilnya adalah 89,5. Dan ingat tadi, untuk kelas yang terakhir di sini ujung atas kelas intervalnya kita tambahkan dengan 0,5. Nah, kebalikan dari batas kelas yang pertama. Kalau yang pertama tadi adalah ujung bawah kelasnya, kemudian dikurangi 0,5, sedangkan yang terakhir ini adalah ujung atas kelas, kemudian ditambah 0,5 ini. Nah, jadi 94 ditambah 0,5, maka hasilnya adalah 94,5. Nah, sudah selesai untuk menentukan batas kelasnya. Nah, sekarang, maka selanjutnya adalah kita harus membuat tabel distribusi frekuensi dengan memasukkan nilai yang ada pada tabel sebelumnya. Nah, kemudian ditambah dengan batas kelasnya di sampingnya. Jadi, hingga tabelnya seperti ini. Nah, kita buat di sampingnya adalah nilai, kemudian di tengah-tengahnya adalah batas kelas yang sudah kita dapatkan pada langkah pertama. Kemudian langkah berikutnya adalah frekuensi. Nah, maka untuk yang pertama kita harus buat dulu di sini 59,5. Nah, karena dia terletak posisinya adalah sebelum 60 ya. Nah, kemudian barulah kita buat nilai 60 sampai 64. Nah, di sini batas kelasnya kita buat karena 64,5 ini adalah di atas 64, maka kita buat posisinya di bawah ini ya. Nah, 64,5. Nah, ini frekuensinya antara 59,5 sampai dengan 64,5 itu frekuensinya adalah 2. Nah, kemudian berikutnya interval nilai 65 sampai 69. Nah, di bawahnya batas kelasnya adalah 69,5. Nah, nilai yang terletak di antara 64,5 sampai 69,5 itu ada 6. Nah, berikutnya adalah 70 sampai 74. Nah, nilai batas kelas yang terletak di bawahnya adalah 74,5. Nah, di sini nilai yang terletak antara interval 69,5 sampai 74,5 itu adalah 15 sampai seterusnya hingga ke nilai 90 sampai 94. Nah, di sini posisinya terletak di antara 89,5 sampai 94,5 itu frekuensinya ada 4. Nah, kemudian kita jumlahkan seluruhnya adalah 70. Nah, berikutnya kalau sudah kita buat tabel distribusi frekuensi, barulah kita membuat histogram. Nah, berdasarkan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, ini kan batas kelasnya yang pertama ada 59,5. Maka untuk nilainya yang pertama kita buat di sini adalah 59,5, kemudian baru 64,5, dan jarak antara satu titik ke titik yang lain itu harus sama karena di sini kan bedanya atau selisihnya adalah semuanya adalah 5. Nah, jadi semuanya selisihnya adalah 5, maka skalanya harus benar ya. Nah, antara satu titik ke titik yang lain itu posisinya harus sama. Jaraknya harus sama. Jadi ini 59,5, kemudian 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5, dan sampai terakhir 94,5. Nah, kemudian untuk yang di sumbu ordinatnya ini adalah frekuensinya yang menyatakan jumlah dari siswanya. Nah, di sini kita buatlah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dan di sini harus sama karena selisihnya adalah 2 ya. Selisihnya adalah sama, maka jarak antara satu dengan yang lain itu juga harus sama. Inilah yang dikatakan dengan skala 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya hingga 20. Jarak satu titik ke titik yang lain itu harus sama, dan ini menyatakan frekuensi. Sedangkan untuk sumbu absisnya dia menyatakan nilai. Nah, kemudian barulah kita buat, kita tarik ke atas seperti ini. Nah, sampai ke frekuensi yang sudah ditentukan. Nah, di sini tadi kan untuk 59,5 sampai 64,5 frekuensinya adalah 2. Maka kita cari garisnya di sini sampai 2. Nah, kemudian untuk 64,5 sampai 69,5 frekuensinya adalah 6. Nah, maka kita tariklah ke atas garisnya sampai ke frekuensi yang ke 6. Nah, begitupun seterusnya hingga ke interval yang terakhir, yakni 89,5 sampai 94,5. Dia adalah sampai
frekuensinya adalah di 4, maka kita tarik sampai ke 4. Nah, kemudian kita harus memberikan nama pada histogramnya. Nah, tadi boleh di atas ataupun di bawah. Nah, sekarang kita beri nama dia di bagian bawah. Nah, dengan menuliskan tulisan histogram bagian atasnya, kemudian di bagian bawahnya barulah kita buat nilai ujian statistika 70 siswa SMA Bakti Nusantara. Nah, dengan diawali huruf awal pada tiap kata itu menggunakan huruf kapital. Nah, demikianlah penjelasannya. Semoga kalian bisa mengerti. Nah, sekarang silakan kerjakan soal latihannya. Sajikanlah data tinggi badan dalam sentimeter dari 40 siswa kelas 12 SMA Garuda berikut ke dalam bentuk histogram. Silakan kerjakan soalnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.